Kita lanjutkan di pertemuan ini materi termasuk materi bab 15 analisis regresi dan korelasi linear. Apa sih analisis korelasi? Suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Jadi ini kita sedang melihat bagaimana hubungan antara dua variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kalau misalnya seperti variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini misalnya hubungannya ya, ini kan X, ini Y. Nah, ketika X-nya 1, Y-nya 10. Ketika X-nya 2, Y-nya 9. Nah, jadi Y-nya meningkat, X-nya meningkat, gitu ya, 1, kedua, Y-nya malah mengalami penurunan. Ini berarti dia mencapai perfect negative correlation. Kemudian, ini misalnya, ini X, ini Y ya, X-nya 1, kemudian Y-nya sekitar 2. Kemudian, jika X-nya 2,5, maka Y-nya di 4. Jadi ada kenaikan, ini namanya perfect positive correlation. Kemudian ketika X sama Y kita ada keterkaitan, ya ini sangat puncak, berarti ini adalah zero correlation. Kemudian ini misalnya titik-titiknya seperti ini strong positive correlation. Nah, jadi ada hubungan positif dan negatif antara, jadi ini hubungan positif dan negatif antara korelasi ya. Gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi. Pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Gambar kedua ini, gambar kedua memperlihatkan hubungan positif antara variabel produksi dan harga minyak. Apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Jadi ini korelasi. Korelasi apakah bisa diukur? Saya ini rumus koefisien korelasi R sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini adalah rumusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya, maka kalian harus membuat analisis ya atas hasil dari tersebut. Jadi bagaimana hubungan dan kuat lemahnya suatu korelasi. Nah, jika nilainya 0, maka tidak ada korelasi. Jika nilainya antara 0 sampai 0,5, berarti korelasi positif yang lemah. Jika 0,5 nilainya korelasi positif sedang. Jika nilainya antara 0,5 sampai 1, dia korelasi positif kuat. Jika nilai R-nya sama dengan 1, berarti korelasi positif sempurna. Nah, korelasi juga ada yang negatif ya. Jika nilainya antara 0 sampai minus 0,5, ya berarti korelasi negatif yang lemah. Nilainya minus 0,5, korelasi negatif yang sedang. Jika nilainya antara min 0,5 sampai minus 1, berarti korelasi negatif. Jika nilainya min 1, korelasi negatif sempurna. Ya, jadi nilai untuk R itu hanya sampai 1, 0 sampai 1. Kita lihat contohnya, contoh korelasi, hubungan jumlah produksi dan harga minyak. Ya, di sini kita hubungan jumlah produksi dan harga minyak. Ini tahun 1997, produksinya 4,54, harganya 271, nah dan seterusnya. Ini kita coba cari
ya. Cari nilai Y-nya, cari nilai X-nya, cari nilai Y kuadratnya, SY, dan X kuadrat. Y kuadrat berarti Y dikali Y ya, 4,54 dikali 4,54 dapat 20,61. Kemudian XY berarti nilai X kali Y. 1230,34 X kuadrat berarti X kali X ya, 271 dikali 271. Diperoleh nilainya 73.044. Nah, berapa nilai R-nya? Nah, R-nya kita coba cari. Nah, ini nilai R-nya. Jadi kalian masukkan rumusnya. Ini kan rumus untuk mencari R. N-nya berapa? N-nya ada 11. Nah, masukkan 11. Kemudian sigma XY. Sigma XY-nya adalah 509 ya. 502. Kemudian dikurang sigma X. Sigma X-nya 455 ya. Kemudian sigma Y-nya 69,67 ya. Kemudian dibagi ini akar N, N-nya 11, sigma X kuadrat, sigma X kuadrat yang ini 1.955.125 1.955.125. Kemudian dikurang sigma X yang ini sigma X kuadrat, berarti sigma X kuadrat jadi 4455 ya, dikali 4455 ya. Kemudian dikali N dikali sigma Y kuadrat, 11 dikali sigma Y kuadrat ini ya, 458,37. 458,37. Kemudian dikurang sigma Y dikuadratkan, jadi sigma Y dikali sigma Y. Sigma Y yang ini 69,67. 69,67. Kali lagi ya, 69,67. Kemudian karena ini akar, maka pangkat 1/2. Ini nilainya, nilai dari R-nya. Diperoleh nilai R-nya
Nah, hasilnya ternyata minus 15.728 993. Coba kita cek ya, ada yang kurang atau tidak. Oh, ini 2950 ya, 29.509,02 ya. Nah, ini ada yang kurang, kita masukkan 29.509,02 ya. Oke, ini nilainya 0,804723. Nah, ini menggunakan rumus. Di Excel, menariknya kalian bisa langsung tanpa menggunakan rumus ya. Kalian bisa menggunakan fungsi sama dengan ini ada fungsi correl ya. Nah, ini correl, ini correlation. Nah, kalian sort mana yang variabel yang akan kalian lihat hubungannya, yaitu Y sama X ya. Seperti ini, kalian blok yang Y-nya, koma, kemudian untuk yang X-nya. Nah, ini blok, titik kurung, enter. Nah, ini ya, mendekati ya 0,804 ini mungkin ini karena ada bulatan ya, jadi ada sedikit perbedaan nilainya. Tapi kalau kita misalnya mau membuat nilainya, nah kita desimal di belakang koma nilainya 802 ya, jadi semua ya. Nah, ini untuk korelasi. Selanjutnya kita kembali, ini untuk perhitungan korelasi ya. Selanjutnya kita kembali ke masuk ke koefisien determinasi sekarang ya. Nah, koefisien determinasi ini apa? Koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel dependen atau Y atau variabel yang dipengaruhi yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel independen atau X variabel yang mempengaruhi ya. Koefisien determinasinya ya, selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini bagian dari keragaman total variabel dependen atau Y variabel yang dipengaruhi yang dapat diterangkan oleh atau diperhitungkan oleh keragaman variabel independen atau X variabel yang dipengaruhi. Koefisien determinasi ini rumusnya R kuadrat ya. Jadi tadi kalau kalian sudah tahu nilai R-nya, nanti tinggal dicari R kuadratnya. Ini adalah koefisien determinasi. Jadi berapa persentase dari berapa sih keragaman total gitu ya. Jadi biasanya ini dalam nilai persentase. Jadi X mempengaruhi Y besarnya misalnya 80%, apakah 70% dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis regresi ya. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Ada analisis regresi, kemudian biasanya kita juga mengenal ada namanya persamaan regresi. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Nah, kalian lihat di sini misalnya S-nya kita ketahui X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Y-nya 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kita coba mencari persamaan regresinya. Nah, cara mencari persamaan regresi, ini ya rumusnya. Y sama dengan A ditambah BX.
regresi ini dia mengestimasi. Nah, yang diestimasi adalah nilai A dan B. Nilai B itu apa? Nilai B adalah efek X terhadap B. Kemudian nilai A konstanta ketika X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini cara mencari rumus A dan B. B sama dengan N dikali sigma X-Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. A, gimana cara mencarinya? A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N. Kita lihat langkah yang tadi ya, mencari yang tadi ini nilai X sama Y ya. X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 5. Nah, berapa nih? Gimana nilai? Jadi persamaan regresinya dari kasus X dan Y seperti ini, berapa persamaan regresinya? Tadi ya, Y, A ditambah BX ya. Yang kita cari adalah nilai dari A dan nilai B. Ini rumusnya, ini cara mencari nilai B, ini mencari nilai A. Yang kita cari terlebih dahulu adalah nilai B, karena di A ini ada komponen B. Ya, jadi B dulu yang harus dicari. B sama dengan, ini ya, N-nya ada berapa? N-nya ada 6, ya, jumlahnya ada 6. Kemudian X dikali Y, sigma X dikali Y. Berarti yang ini ya, 155. 155. Kemudian sigma X-nya 15. Kemudian dikali sigma Y. Sigma Y-nya ada 48. Kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat ini sigma X kuadrat. Berarti 55. Kemudian dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X ini 15 ya. 15. Oke, ini hasilnya kita peroleh nilainya adalah 2. D-nya dapat 2 ya. Sekarang kita mencari nilai A. Ini rumusnya ya. Sigma Y dibagi N. Sigma Y nilainya 48. Ya. Sigma Y itu penjumlahan dari nilai Y ya. Kemudian dibagi N, N-nya 6. Kemudian dikurang 2 dikali B8. Dikurang B dikali sigma X ya. B-nya kita sudah masukkan di sini nilainya 2. Sigma X-nya 15 ya. 15 dibagi 6. N 6. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 3. Jadi persamaannya Y sama dengan 3 ditambah 2X. Oke. Ini tadi ya. Memasukkan nilai B-nya ya sesuai dengan ini, kemudian nilai A-nya ya dimasukkan seperti ini. Selanjutnya nah jadi dari persamaan ini kita coba masukkan gitu ya. X sama dengan 0, Y sama dengan berapa? Nah, 0, berarti 3 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 3. X-nya 1, Y sama dengan 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 5. Nah, ini ya. Nah, kita lihat errornya berapa, residual apa errornya. Kita masukkan ya, ini kan di prediction estimasi tadi sama regresinya. Kita masukkan nilainya X0, ya prediksinya 3,
X1, Y prediksinya 5. Nah, kita errornya berarti Y dikurang Y aksi, Y prediksinya. 3 dikurang 3, 0. 5 dikurang 5, 0. Gitu ya. Ini errornya 0. Kalau dalam diagram, ditentukan seperti ini. Linear ya, titik-titik ini mewakili dari X. Nah, sekarang kita ambil kasus yang berbeda. X dan Y-nya nilai seperti ini. Kita estimasi berapa nilai dari Y sama dengan A ditambah X-nya. Coba kita masukkan ya nilai X dan Y-nya di sini. X-nya 0, Y-nya 3, X1, Y-nya 8 ya. Nah, ini kita cari dulu Y kuadrat, berarti Y dikali Y ini ya, Y kuadrat. Kemudian kita cari X-Y-nya, berarti X dikali Y. Ya. Kemudian X kuadrat. X dikali X ya, X dikali X. Oke, nah ini dengan Excel kalian bisa langsung menggunakan fungsi, nanti fungsi ini akan di copy ke bawah ya. Ingat bahwa untuk mengcopy fungsinya plus kursor ini harus berubah, harus ditaruh di paling pojok paling kanan bawah ya, sehingga nanti berubah menjadi plus yang hitam seperti ini, jadi baru bisa di-copy ke bawah. Kemudian kita jumlahkan semuanya ya, sum untuk X, untuk Y, hingga X kuadratnya. Nah, kita masukkan dalam rumus ya, 6 dikali sigma XY, sigma XY 158, kemudian dikurang sigma X 15, kemudian sigma Y 51, dibagi N-nya 6, dikali sigma X kuadrat 55, kemudian dikurang sigma X di kuadrat, 15 dikali 15 ya. Nilainya B-nya 1,743. Kemudian kita cari nilai A, sigma Y 51 ya, dibagi 6, dikurang B, B-nya 1,743 ya, dikali dikali sigma X 15 dibagi N 6 ya, dapat 4,143, sehingga Y sama dengan 4,143 ditambah 1,743 dikali X, masukkan ke dalam sini ya. Kita kembali ke PPT-nya. Nah, ini, nah kita masukkan ya, ini kan persamaannya. Nah, kita cari nilai Y prediction-nya untuk tiap-tiap X, untuk tiap-tiap X ini. Kalau ini kan di aktualnya, ini adalah Y prediction. Nah, Y prediction untuk X sama dengan 0 adalah 4,143 ya, 4,143. Errornya adalah sebesar 1,2 desimal, berarti errornya 3 dikurang 4,14 berarti minus 1,14. Y-nya 8, X-nya 1, berarti Y prediction-nya dimasukkan nilai X itu ini kasih rumus ini 4,143 ditambah 1,743 dikali 1, dapat nilainya 5,8. Errornya berapa? 2,11.
Nah, ini adalah perbandingan data dengan juga data uang errornya. Nah, sehingga kalau kita lihat persamaan regresi seperti ini ya, titik-titiknya tidak di sekitar garis ini, tapi berdekatan. Nah, ini adalah error ini, jadi semakin kecil errornya maka datanya semakin bagus. Nah, sama dengan contohnya ini juga bisa dilihat, kalian bisa hitung ya nilainya. Nah, standar error apa? Standar error adalah kesalahan baku pendugaan, suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatannya terhadap garis regresinya. Kemudian ini rumus standar errornya. Ya, S dx sama dengan akar sigma E kuadrat dibagi N dikurang 2. Sama dengan sigma di error ini ditolak dari equal dikurang dengan prediction kuadratnya dibagi N dikurang 2. Nah, ini adalah rumus standar error. Ya, jadi materi kita untuk analisis regresi dan korelasi linear sampai di sini ya, semoga bisa dipahami.